Perkenalkan, nama saya Dennis Christian dengan NIM 1915036139 dari Prodi Sistem Informasi C 2019, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Jadi di sini saya akan membahas apa itu Point of Sales atau POS. Sebelum kita membahas Point of Sales, ada baiknya kita belajar sejarah Point of Sales terlebih dahulu. Point of Sales dikembangkan pada tahun 1900-an yang dimana Charles F. Kettering, salah satu karyawan NCR, mengembangkan mesin kasir pertama yang ditenagai oleh motor listrik alias kasir elektrik. Kemudian dilanjut pada tahun 1970-an, di mana mesin kasir konvensional berkembang menjadi sistem point of sales yang terkomputerisasi. Kemudian pada tahun 2000-an, POS berkembang menjadi aplikasi POS yang berdampak besar pada industri dunia. Dan lanjut kepada masa kini, setelah bertahun-tahun menjadi solusi penjualan, POS akhirnya berkembang menjadi solusi manajemen retail yang lengkap. Apa sih itu point of sales? Jadi, POS atau point of sales adalah suatu sistem yang digunakan dalam kebutuhan berbagai macam usaha bisnis retail untuk dapat mempermudah proses transaksi jual beli secara cepat, aman, dan sistematis. POS juga termasuk versi modern dari mesin kasir konvensional yang masih sering digunakan pada beberapa toko atau usaha. Biasanya, untuk versi konvensional masih dilengkapi dengan cash drawer sebagai proses pengelolaan registrasi dalam penjualan produk atau barang. Point of sale sendiri saat ini sudah banyak diaplikasikan pada berbagai jenis usaha, meliputi toko, kedai, restoran, barbershop, hingga laundry. Kemudian pada POS itu terdapat dua, yaitu POS Cloud atau POS modern dan juga konvensional POS. Apa sih perbedaan dari kedua POS tersebut? Yang pertama, perbedaannya itu adalah biaya. Untuk versi tradisional tersendiri atau konvensional POS biasanya membutuhkan biaya setup dan perawatan yang jauh lebih mahal dengan melibatkan teknisi langsung untuk mengecek mulai dari alat hingga kebutuhan software tersebut. Apabila kita menggunakan versi cloud, maka biaya yang dikeluarkan untuk proses maintenance dapat ditekan seminimal mungkin. Yang kedua yaitu akses data. Untuk perangkat konvensional, masih menggunakan bantuan hard disk atau perangkat penyimpanan yang hanya dapat diakses terbatas di suatu tempat saja. Artinya, perangkat hanya bisa diakses melalui satu alat, misalnya pada tempat kerja atau kantor. Sedangkan untuk versi yang sudah menggunakan teknologi berbasis internet, maka akses data dapat dilakukan menggunakan aplikasi langsung, sehingga proses pemakaian dapat dijalankan secara real-time dan terkontrol secara terpusat melalui aplikasi tersebut. Kita hanya butuh akses akun dan juga perangkat berbasis mobile maupun komputer. Yang ketiga, yaitu risiko kehilangan data. Tingkat risiko kehilangan data paling besar dapat terjadi jika Anda menggunakan POS versi tradisional atau konvensional, dikarenakan Anda tidak mempunyai backup data apabila terjadi kesalahan sistem atau gangguan operasional yang dapat terjadi kapan saja. Akibatnya, informasi kemungkinan besar bisa hilang. Risiko kehilangan data juga sangat mungkin terjadi pada versi cloud. Akan tetapi, keunggulan dari sistem yang memanfaatkan internet ini adalah penjadwalan backup data dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Kemudian, setelah kita bahas apa itu point of sale, pasti ada manfaat dari point of sale. Jadi di sini kita akan membahas manfaatnya. Yang pertama, yaitu mempermudah proses pemesanan. Karena pada saat ini banyak sekali toko atau tempat usaha yang menggunakan tablet atau smartphone sebagai alat bantu untuk proses pemesanan produk. Nah, sistem tersebut masuk ke dalam point of sales dengan segala kemudahan dalam setiap fitur dan menu yang ditampilkan. Yang kedua, terciptanya fleksibilitas yang baik. Dengan hadirnya POS, maka sistem pembayaran tidak hanya berfokus pada satu metode saja, melainkan dapat dilakukan baik secara tunai, non-tunai, maupun menggunakan kartu debit atau kredit. Kemudian, yang ketiga, proses transaksi menjadi lebih terstruktur.
keuntungan yang terakhir ini atau manfaatnya adalah segala proses transaksi mulai dari tahap pembukuan, penyusunan laporan, dan manajemen inventory atau stok barang dapat terakomodasi dengan baik melalui aplikasi. Kemudian kita lanjut, contoh dan cara kerja point of sales. Pada dasarnya, sistem point of sale sendiri merupakan tempat bagi pelanggan untuk melakukan transaksi pembayaran, barang, atau jasa di suatu tempat usaha. Sistem point of sale juga mempunyai beberapa contoh komponen fisik, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen register, yang mana digunakan untuk membantu dalam proses menghitung transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Yang kedua, komponen perangkat, yaitu dapat berupa tablet, iPad, ataupun perangkat portable yang lain untuk mendukung fungsi sebagai monitor dalam sistem POS atau point of sale. Yang ketiga, ada alat pembaca kartu kredit yang memungkinkan konsumen untuk membayar dengan lebih aman menggunakan kartu kredit. Yang keempat, ada mesin kasir. Meskipun Anda dapat melakukan transaksi secara kredit atau non-tunai, kita atau konsumen nih masih membutuhkan tempat untuk menyimpan uang yang aman agar terhindar dari praktik penipuan. Koreksi sedikit, mungkin bisa jadi konsumen maupun kita sebagai pengusaha, yang mana untuk menyimpan uang tunai. Kemudian, yang kelima ada barcode atau pemindai kode barang. Harus merupakan 5. Barcode atau pemindai kode barang merupakan fitur di mana dapat membaca secara detail dalam kurung rinci produk suatu item tanpa harus memeriksa manual. Yang keenam, ada komponen printer tanda terima yang berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen apa dan kapan melakukan transaksi pembelian produk dan berapa jumlah tagihan yang harus dibayar. Lanjut lagi, kemudian berkaitan dengan cara kerja dari point of sales dalam bisnis retail, maka dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, membantu dalam mengotomasi proses transaksi yang sedang dilakukan. Yang kedua, melakukan proses pelacakan terhadap data penjualan. Dan yang ketiga, menunjukkan pola penjualan secara komprehensif. Yang keempat, menangkap perbedaan antara arus kas atau harga dari produk. Dan yang kelima, memantau dan memonitoring tingkat inventaris suatu barang atau jasa. Dan yang keenam, mengumpulkan informasi penjualan harian pelanggan secara terpusat. Jadi di sini jika kita ingin membangun bisnis, ada baiknya kita memilih pos yang tepat untuk bisnis kita. Yang pertama tipsnya itu menentukan harga dan fitur yang sesuai. Memilih sebuah pos, maka kita perlu cari tahu terlebih dahulu mengenai kebutuhan dari usaha kita agar tidak terjadi pemborosan biaya. Karena pada dasarnya point of sales membutuhkan dana investasi yang tidak sedikit jumlahnya. Kemudian kita harus memilih perangkat yang mendukung dan memadai. Pastikan juga sistem yang Anda beli sesuai atau cocok dengan kebutuhan spesifikasi dari software maupun hardware. Kemudian, pengelolaan stok barang. Ketika kita mendirikan sebuah usaha seperti kedai, restoran yang memiliki banyak bahan baku dan stok menu, maka kita sangat membutuhkan yang namanya fitur inventory, sehingga dapat membantu dalam proses pengelolaan jumlah stok bahan dari bisnis secara maksimal. Kemudian, kita harus memilih pos yang berbasis cloud, yang mana dengan menggunakan layanan yang berbasis cloud, maka kita sudah dapat mengakses melalui internet dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita harus terhubung dengan jaringan internet untuk dapat mengakses aplikasi dengan baik. Kemudian, itu tipsnya fitur laporan penjualan yang lengkap. Alasan kenapa kita memilih pos yang memiliki fitur laporan penjualan yang lengkap adalah agar kita dapat mengelola secara efektif dan efisien. Maksudnya adalah kita hanya perlu mengakses melalui aplikasi tanpa harus menulis nota penjualan di kertas terlebih dahulu. Kemudian
tips berikutnya itu kita harus mencari perangkat mudah untuk digunakan. Di sini dengan tampilan yang mudah dimengerti, POS digunakan untuk proses menunjang profesional sebaik mungkin dan nanti dapat dikelola oleh banyak orang termasuk karyawan atau pegawai baru. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat support system yang baik. Dengan adanya point of sale system, maka menyediakan layanan bantuan setiap waktu saat kita mengalami kesulitan dalam proses pengoperasian. Kesimpulannya, jadi point of sales adalah suatu sistem yang dirancang khusus untuk membantu proses transaksi penjualan pelanggan berbasis digital. Dengan menggunakan sistem point of sales atau POS, maka kita dapat mengembangkan usaha lebih baik lagi, serta terintegrasi dengan berbagai perangkat dan teknologi terbaru. Untuk mendukung percepatan proses bisnis dan peningkatan kualitas usaha kita harus menggunakan sistem point of sales berbasis cloud yang lebih terjamin dari sisi keamanan, data, informasi, serta kebutuhan produksi dan stok barang yang lainnya. Sekian penjelasan saya tentang point of sale. Terima kasih.